Pak Sambodo, hari pertama pelaksanaan pelarangan mudik, seperti apa yang terjadi di lapangan, Pak Sambodo? Ya, larangan mudik ini sudah kita mulai sejak tadi malam pukul 00.00 dan terus berlangsung selama 24 jam dan nanti akan kita laksanakan terus selama operasi ketupat 2020 yang kita rencanakan selama 37 hari sampai dengan nanti H+7 Lebaran. Evaluasi hari pertama pelaksanaan penyekatan dan pemeriksaan terkait dengan larangan mudik ini memang masih banyak masyarakat yang memang mencoba untuk mudik. Terbukti dari masih tingginya angka atau jumlah kendaraan yang memang kita putar balikan baik di pintu tol Cikarang Barat maupun yang di Bitung. Tercatat berapa, sampai Pak? dengan tadi sore, ya sampai dengan tadi sore kurang pukul 06.00 itu kurang lebih ada sekitar 1.200-an yang sudah kita putarkan, sekitar 850-an itu di Cikarang, kemudian sekitar 350-an itu di Bitung. Jadi memang dan terutama ini paling banyak terjadi pada malam hari. Pada malam pertama tadi itu memang angkanya yang paling tinggi. Nah tadi agak siang sekitar jam 6 sampai dengan siang tadi memang kepolisian itu memang lebih selektif. Artinya kalau malam itu hampir semua kendaraan pribadi dan bus itu kita keluarkan dari tol. Tapi kalau memang pagi hari itu seperti sebagaimana tadi telah disampaikan, kita akan pilah satu persatu, kita tanyai. Kalau memang dia mempunyai alasan-alasan tertentu dan yang cukup meyakinkan pihak kepolisian bahwa memang mereka tidak mudik, artinya untuk bekerja atau untuk pergi ke tempat sesuatu melakukan pekerjaannya, maka pihak kepolisian memberikan kelonggaran-kelonggaran. Ini tentu kita juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang baru saja keluar terkait dengan pelarangan mudik di masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Demikian, Mbak. Pak Sambodo, ada berapa titik checkpoint yang disiapkan pihak kepolisian? Karena kalau kita bicara tol, itu pasti akan banyak jalur-jalur alternatif lain yang sudah disiapkan pemudik yang tetap ingin pulang kampung. Ya, kita dari Polda Metro Jaya itu menyiapkan 18 titik penyekatan, 2 di tol, yaitu yang ke arah Cikampek itu di Cikarang Barat, kemudian yang ke arah Merak itu di Bitung, kemudian di 16 titik arteri perbatasan keluar untuk wilayah dari Jabodetabek. Sedangkan untuk ke Bogor memang kita tidak batasi karena pembatasannya kan disebutkan dalam peraturan kementerian itu untuk daerah yang sedang melaksanakan PSBB. Nah, Bogor juga sedang melaksanakan dan ini juga terkait dengan area Jabodetabek sehingga dari pergerakan dari Bogor ke Jakarta, Jakarta ke Bogor itu masih bisa. Namun tentu penyekatannya nanti dari Bogor ke arah Sukabumi maupun dari Bogor ke arah Cianjur. Nah itu nanti akan dilaksanakan dari Polda Jawa Barat. Termasuk juga penyekatan karena berdasarkan peraturan menteri tersebut kan memang dibatasi untuk keluar dan masuk, tidak hanya keluar tapi juga untuk memasuki wilayah yang sedang zona merah atau sedang melaksanakan PSBB. Nah untuk masuk Jakarta itu dilakukan penyekatan dan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat di pintu tol Kerawang Barat, sedangkan untuk dari arah Banten itu dilaksanakan di pintu tol Cikupa itu oleh Polda Banten, itu yang dari Banten masuk ke Jakarta. Sehingga kemudian wilayah Jabodetabek ini betul-betul kita bisa skat, tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar untuk para pemudik. Oke, kalau kita bicara kendaraan roda 4, mayoritas kendaraan pribadi bisa dilakukan penyekatan lebih mudah di jalan tol, tapi bagaimana dengan kendaraan roda 2 yang melewati jalur-jalur yang memang beririsan dengan wilayah pemukiman seperti wilayah Kalimalang yang sering dijadikan jalur para pemudik dan itu juga memang wilayah pemukiman. Bagaimana kemudian pihak kepolisian memastikan yang ini pemudik, yang ini adalah warga sekitar? Seperti apa mekanisme pelaksanaan untuk pengecekannya? Tapi nanti kita akan bahas ini usai jeda di Sapa Indonesia Malam.